Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Agustiana dari kelas 3B jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai cara instalasi dan uninstall aplikasi pada Ubuntu 12.04. Jadi untuk melakukan instalasi dan uninstall, tentunya kita telah menginstal OS Ubuntu di VirtualBox maupun di laptop kita sendiri. Jadi untuk langkah-langkahnya simak dengan baik. Yang pertama kita lakukan tentunya login dengan memasukkan password sehingga kita bisa mengakses Ubuntu yang sudah terinstall. Ya, kemudian ada beberapa aplikasi. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan uninstall dari Ubuntu Software Center. Pertama, klik install it. Kemudian pada kolom search kita ketikkan Libre, dan yang pertama kita akan uninstall adalah LibreOffice Draw. Kemudian klik remove. Maka akan muncul dialog seperti ini. Kita klik remove all. Nah, setelah itu masukkan password root, kemudian klik enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya kita akan uninstall Thunderbird Mail. Klik Thunderbird Mail, kemudian klik remove. Dan klik remove all. Masukkan password untuk authentication dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, untuk mengecek apakah aplikasinya sudah ter-uninstall, kita dapat cari dengan mengetikkan nama aplikasinya, yaitu Thunderbird. Jadi ketika sudah tidak ada, maka sudah ter-uninstall. Selanjutnya kita akan menginstal Audacity. Jadi sama seperti langkah uninstall, kita hanya perlu klik tombol install. Kita hanya perlu menunggu proses dari instalasi aplikasi Audacity ini. Jadi proses ini akan memerlukan beberapa waktu, jadi harap bersabar. Sudah selesai. Nah, ketika sudah muncul icon Audacity pada menu bar, aplikasi Audacity telah terinstall. Kita lanjutkan dengan menggunakan terminal untuk instalasi dan uninstall aplikasi. Yang pertama, untuk instalasi, pastikan kita terkoneksi dengan internet. Nah, kita akan melakukan proses instalasi Mozilla Firefox untuk browser. Ya, jadi kita ketikkan apt repository ppa Mozilla Team /Firefox min-next. Setelah itu tekan enter, tunggu beberapa saat, tekan enter.
Nah, setelah kembali ke super user, maka kita siap untuk melakukan instalasi. Jadi, sebelum melakukan instalasi, kita lakukan dulu update. Ya, setelah melakukan update, kita ketikkan sudo apt get install -y Firefox. Ya, kemudian enter dan tunggu proses instalasinya. Ya, kecepatan untuk instalasi ini tergantung dari koneksi yang kita gunakan. Nah, setelah kembali ke super user, kita dapat cek melalui dash home dan kita ketikkan Firefox. Nah, setelah muncul maka Firefox telah terinstall. Selanjutnya, bagaimana untuk meninstallnya? Nah, untuk uninstall aplikasi Firefox, kita hanya perlu mengetikkan sudo apt-get spasi remove spasi Firefox, lalu tekan enter, kemudian ketik y, enter. Dan tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, maka setelah kembali ke super user, aplikasi telah teruninstall. Kita cek kembali Firefox. Nah, ketika tidak ada, maka aplikasi sudah teruninstall. Selanjutnya kita akan melakukan remastering. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi RemasterSys. Kita masukkan password. Setelah terbuka, di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama backup. Backup di sini adalah berfungsi untuk membuat file ISO, di mana file ISO ini merupakan backup dari sistem installing dan include di dalamnya personal data dari user yang sedang aktif. Kemudian ada distribution. Nah, distribution ini berfungsi untuk membuat file ISO yang serupa dengan file ISO untuk instalasi Ubuntu yang kita gunakan. Kemudian customize. Customize merupakan menu untuk mengubah ataupun melakukan setting terhadap sistem dan RemasterSys-nya. Kemudian ada clear working folder. Nah, clear working folder ini gunanya untuk menghapus file kerja yang kita gunakan untuk RemasterSys sebelumnya. Kemudian ada checklog. Checklog di sini fungsinya untuk dapat mengenali error yang terjadi ketika pembuatan file ISO. Di dalam menu customize, yang pertama ada splash image, kemudian grab image, play mode theme, kemudian user setting, dan configure. Nah, pada configure sendiri itu berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan file ISO yang akan kita buat. Kemudian kita klik save untuk menyimpannya, dan maka secara otomatis akan kembali ke customize menu. Kita klik main untuk kembali ke menu utama. Nah, setelah siap untuk melakukan atau membuat file ISO, kita langsung saja klik distribution. Nah, untuk membuat file ISO sendiri itu memerlukan proses yang cukup panjang dan sangat lama, jadi harap bersabar.
Nah, setelah proses mencapai 100%, maka akan muncul dialog seperti berikut. Dialog ini menandakan bahwa file ISO sudah berhasil dibuat. Untuk mengeceknya, kita klik saja OK dan close aplikasi RemasterSys. Kemudian kita buka folder file system, kemudian home, RemasterSys, Nah, apabila file ISO-nya sudah ada, maka itu menandakan bahwa kita berhasil membuat file ISO. Sekian, terima kasih.